Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Ilustrasi Digital dengan kode DAI 4G3 bersama saya dosen pengampu mata kuliah ini Igusti Agung Ranggalawe. Minggu ini kita akan belajar mengenai ilustrasi infografis. Apa yang akan kita pelajari di minggu ini? Kita akan belajar mengenai infografis, visualisasi data, dan membuat infografis. Masuk ke materi pertama, yaitu definisi infografis. Apa yang kamu ketahui tentang infografis? Infografis merupakan gabungan dari dua kata, yaitu informasi dan grafis. Informasi adalah kumpulan data, pengetahuan, berita tentang suatu hal. Sementara itu grafis adalah penyajian bentuk secara visual. Secara sederhana, infografis merupakan sebuah representasi visual dari kumpulan data, informasi, atau pengetahuan yang dibuat agar lebih mudah dimengerti secara cepat. Setelah mengetahui bahwa infografis berisi berbagai macam data, maka sebagai desainer kita perlu mengolah data-data tersebut dalam bentuk visual. Tapi bagaimana cara data divisualisasikan? Cara pertama adalah dengan metode seri waktu. Metode ini mendokumentasikan data berdasarkan rentang waktunya atau timeline. Dengan ini memungkinkan pembaca untuk melihat pola keseluruhan dan pola individual dari data per waktu. Metode seri waktu dapat dijadikan riset untuk tren dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah statistikal. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan tren berdasarkan bagaimana angka-angka pada data didistribusikan. Visualisasi bisa berupa bagan atau histogram yang menyampaikan statistik berupa mean, median, dan modus. Yang ketiga adalah metode peta sebaran. Metode ini biasa digunakan untuk mewakili data geografis, yang dipakai untuk mengetahui persebaran data per wilayah. Perbedaan warna dan ketebalan garis pada peta dapat membantu agar informasi lebih mudah dipahami. Metode selanjutnya adalah hierarki. Metode ini biasa digunakan untuk menampilkan data struktural, mulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Visualisasi data dapat digambarkan dalam bentuk segitiga atau piramida atau menggunakan diagram. Metode terakhir adalah dengan jaringan. Metode ini mengeksplorasi hubungan antar data, seperti persamaan data atau kelompok data. Data-data dapat digambarkan dengan Force Directed Layout atau mind map, diagram busur, dan matriks. Setelah memahami cara memvisualisasi data, kita perlu tahu bagaimana cara membuat infografisnya. Infografis yang bagus harus memiliki 5 unsur berikut, mulai dari memiliki kejelasan data, menceritakan kisah yang kohesif atau padu, mudah dipindai dan dibaca, diteliti dengan baik dan akurat, dan menarik secara visual. Dalam membuat infografis, kita perlu menentukan target audience. Dalam tugas ini, kita dapat pilih target audience berdasarkan data yang sesuai dengan topik kajian studio DKV5. Kita harus memperhatikan apakah target audience internal dalam lingkup kecil atau eksternal dalam lingkup besar. Selain itu, perhatikan juga level pengetahuan audiens seperti aspek sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dalam membuat infografis, kita juga harus membuat hierarki data yang jelas. Hierarki adalah bagaimana cara teks dan gambar disajikan secara terstruktur, berdasarkan prioritas atau kepentingan datanya. Hal ini akan memandu audiens dalam memahami data secara berurutan, sehingga data jadi relevan satu sama lain. Infografis dengan hierarki yang tidak jelas akan menyebabkan kebingungan pembacanya. Kombinasi warna juga penting dalam membuat infografis.
Kombinasi warna yang dipilih dapat membuat infografis jadi bagus atau jadi buruk. Warna mempengaruhi audiens dalam memahami, membedakan, dan mendeteksi data selain teks dan gambar. Gunakan skala 60, 30, 10, yaitu 60% warna primer atau utama, diikuti 30% warna sekunder, dan 10% warna aksen. Seperti hierarki, pengelompokan data-data yang saling berkaitan dapat menjadikan infografis lebih mudah dipahami. Data-data yang memiliki kesamaan tema, waktu, lingkungan, area, dan lain-lain dapat dikelompokkan jadi satu. Gunakan garis batas atau bingkai bangun dasar seperti persegi, lingkaran, segitiga untuk mengelompokkan data. Gunakan grafik, bagan, dan diagram dalam mengkomunikasikan data. Tambahkan penjelasan singkat pada grafik, bagan, atau diagram yang dipakai. Hindari penggunaan satu grafik, bagan, atau diagram dengan data yang banyak sekaligus. Potong atau pilah data yang paling esensial. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran untuk minggu ini. Apabila ada pertanyaan, silakan diskusikan melalui forum LMS. Saya, I Gusti Agung Ranggalawe, dosen mata kuliah ini, mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.